Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Rivaldo Kaga, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini, saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalinodadi S.Phil M.Hum. Di sini, saya akan membahas masalah yang berkaitan dengan materi hukum otonomi daerah. Masalah yang pertama adalah penggusuran lapak dan pemukiman di sempadan Pantai Ndau oleh pemerintah Kabupaten Ende. Nah, tujuan pemerintah Kabupaten Ende melakukan penggusuran ini adalah yang pertama untuk menata kawasan pantai, yang kedua menjaga fungsi ruang publik, melindungi lingkungan pesisir, dan mendukung pembangunan daerah. Tetapi, pemerintah Kabupaten Ende harus mempertimbangkan hal tersebut karena pada saat melakukan penggusuran, banyak warga yang tinggal di sekitar pantai itu menerima dampak. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian sehingga menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya, kaitan materi pembangunan daerah yaitu adalah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan penyediaan fasilitas publik secara berkelanjutan. Nah, di sini pemerintah Ende melakukan hal tersebut bukan atas dasar kemauan sendiri, tetapi penertiban di sempadan Pantai Ndau ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang tertib dan menjaga fungsi kawasan pesisir. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi tidak bisa asal saja begitu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende itu ada dasarnya, yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari masalah hukum otonomi daerah ini, yaitu kasus ini termasuk materi pembangunan hukum otonomi daerah karena berkaitan dengan penataan ruang, pembangunan wilayah, dan perlindungan lingkungan. Nah, pembangunan daerah yang baik itu dia harus menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk masalah yang pertama. Lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua ini saya ambil dari satu kejadian yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Itu adalah kasus pengangkatan sekretaris daerah atau sekda Kabupaten Ngada. Gambaran singkat dari masalah ini adalah pengangkatan sekretaris daerah Kabupaten Ngada muncul awal itu karena adanya perdebatan mengenai proses atau mekanisme pengangkatan pejabat tersebut. Sekda merupakan jabatan tinggi pertama yang memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah untuk mengkoordinasi seluruh perangkat daerah. Dalam praktiknya, pengangkatan sekda harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan melalui seleksi terbuka, rekomendasi lembaga terkait hingga pelantikan oleh kepala daerah. Nah, ketika proses pengangkatan menimbulkan perbedaan pendapat, baik dari kalangan birokrasi, masyarakat, maupun pihak politik, maka muncul polemik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintah daerah dan kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu, pengangkatan sekda ini harus dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dari perspektif asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengangkatan sekda harus memenuhi asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Nah, apabila proses pengangkatan menimbulkan polemik karena dianggap tidak transparan atau tidak sesuai dengan prosedur, maka hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Nah, teman-teman, di sini pendapat saya dengan masalah yang terjadi di Kabupaten Ngada tentang pengangkatan sekda di Kabupaten Ngada ini, itu menunjukkan pentingnya penerapan prinsip good governance ya dalam pemerintahan daerah.
yaitu kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengangkatan pejabat daerah, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai aturan hukum dan mempertimbangkan kompetensi calon pejabat. Dengan demikian, jabatan sekda dapat diisi oleh aparatur yang mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga ini saya ambil masalah yang terjadi di Kabupaten Ende lagi, teman-teman, yaitu masalah penetapan APBD Kabupaten Ende melalui peraturan kepala daerah. Nah, teman-teman, gambaran singkat dari masalah ini itu yang pertama karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD terkait pembahasan APBD tahun 2026. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Ende berencana menetapkan APBD melalui peraturan kepala daerah atau perkada karena tidak tercapai persetujuan bersama DPRD dalam batas waktu yang mereka sudah tentukan. Nah, DPRD dan beberapa fraksi yang menolak langkah tersebut karena menilai pembahasan APBD seharusnya dilakukan melalui mekanisme persetujuan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, masalah ini itu memerlukan fasilitasi pemerintah provinsi NTT agar tercapainya penyelesaian. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil teori hubungan antara DPRD dan kepala daerah dalam hukum otonomi daerah. Pembentukan kebijakan daerah harus mengedepankan prinsip kemitraan, koordinasi, dan kepastian hukum. Nah, masalah soal APBD Ende ini itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dalam artian ini bupati dan juga legislatif yaitu DPRD mengenai mekanisme penetapan anggaran daerah, dan kondisi ini menjadi penting, teman-teman, karena APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah dan pelayanan publik. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah permasalahan yang keempat, permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini saya ambil materi tentang transfer ke daerah, dan kasus yang saya ambil adalah pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan sekolah dan jalan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, permasalahan ini pemerintah Kabupaten Sika memanfaatkan dana alokasi khusus atau DAK yang berasal dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah seperti sekolah dan jalan. Dana tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memperlancar akses, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya sering muncul tantangan seperti keterlambatan pembangunan, keterbatasan pengawasan, dan belum meratanya hasil pembangunan di beberapa wilayah. Nah, teman-teman, saya coba menguraikan masalah ini. Masalah ini dia berkaitan dengan materi hukum otonomi daerah, itu materi transfer ke daerah. Nah, teori materi transfer ke daerah ini, transfer ke daerah adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Salah satu bentuk transfer ke daerah adalah dana alokasi khusus atau DAK tadi yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Nah, teman-teman, di sini menurut saya pemanfaatan DAK atau dana alokasi khusus ini untuk pembangunan sekolah dan jalan di Kabupaten Sika merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan pembangunan jalan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi, agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah daerah harus mengelola dana secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, pengawasan yang baik sangat diperlukan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Dasar hukum dari permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Nah, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyaluran serta penggunaan dana alokasi khusus. Nah, teman-teman, dari permasalahan ini, kesimpulan yang dapat saya ambil itu pemanfaatan dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah dan jalan di Kabupaten Sika itu merupakan contoh pelaksanaan transfer ke daerah yang bertujuan mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilannya bergantung pada pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.